Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Zakia Suprema Putri dari kelas 12-4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa cara penyelesaian dari beberapa soal matematika yang memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe integral dan yang kedua adalah tipe statistik. Jadi, saya mohon untuk perhatiannya selama video. Di sini adalah soal pertama, yaitu gradien garis singgung kurva pada setiap titik x, y dinyatakan oleh dy per dx sama dengan 6x pangkat 2 min 2x tambah 6. Kurva melalui titik 1, min 2, maka persamaan kurva adalah, jadi teman-teman di sini yang ditanyakan itu adalah persamaan kurva. Kita bisa menjawabnya dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita akan mengintegralkan terlebih dahulu. Jadi dy per dx sama dengan 6x pangkat 2 min 2x tambah 6. Y sama dengan integral 6x pangkat 2 min 2x tambah 6 dx. Y nya sama dengan 6 per 3 x pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena diintegralkan. Jadi pangkat 2 ini kita tambahkan 1, begitu pula per 6 ya. Jadi 6 per 3 itu dari 2 tambah 1. X pangkat 3 juga sama, dari 2 plus 1 jadi 3. Jadi 6 per 3 X pangkat 3 min 2 per 2 X pangkat 2 ditambah 6X tambah C. Sama seperti yang 6 tadi ya teman-teman. Jika X ini tidak mempunyai pangkat, berarti berpangkat 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Jadi min 2 per 2 X pangkat 2 ditambah 6X ditambah C. Y sama dengan, karena 6 dibagi 3 itu 2, 2X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah 6X plus C. Nah, lanjut. Untuk proses selanjutnya itu kita bisa mencari nilai konstanta atau nilai C yang belum diketahui ini teman-teman. Jadi kurva melalui titik 1, min 2. Nah teman-teman, jika 1, min 2 itu artinya X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah min 2. Jadi teman-teman, setiap Y yang ada di sini itu kita ganti menjadi min 2. Jadi min 2 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3. Kenapa kali 1? Karena setiap X itu kita ganti menjadi 1 teman-teman. Jadi min 2 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 sama dengan C. Plus C. Jadi teman-teman, min 2 sama dengan 2 min 1 tambah 6 tambah C. Min 2 sama dengan 7 plus C. Jadi di sini C sama dengan min 2 min 7. Karena 7-nya ini positif, kita ganti menjadi negatif. Jadi C sama dengan min 9. Karena kita sudah ketahui nih teman-teman, di sini C-nya adalah min 9. Jadi tinggal kita ubah C menjadi min 9. Yang jawabannya menjadi D. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 2x min 1 dan f min 2 sama dengan 5, maka persamaan fungsi fx adalah, jadi di sini ditanyakan adalah persamaan fungsi fx. Teman-teman, kita bisa menjawab dengan beberapa langkah juga seperti yang nomor pertama. F aksen x sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x min 1. Fx sama dengan integral 6x pangkat 2 plus 2x min 1 dx. Fx sama dengan, ini sama seperti tadi ya teman-teman, kita integral, jadi kita tambah 1 setiap a-nya, jadi 6 per 3 x pangkat 3 plus 2 per 2 x pangkat 2 min 1x plus C. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x min x plus C.
Lalu setelah itu kita bisa mencari nilai konstantanya teman-teman, atau nilai C yang belum diketahui dengan cara, kan tadi di sini diketahui bahwa F min 2 itu sama dengan 5. Jadi setiap X itu kita ganti menjadi min 2, karena kan seharusnya Fx tapi kita ganti menjadi min 2. Begitu pula yang ada di sini persamaannya. Jadi F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 plus min 2 pangkat 2 min dikurang min 2 plus C sama dengan 5. Ada di sini F min 2 sama dengan 5. Lalu setelah itu hasilnya 2 dikali min 8 plus 4 plus 2 plus C sama dengan 5. Min 16 plus 6 plus C sama dengan 5, hasilnya min 10 plus C sama dengan 5. Lalu C nya itu kita keluarkan ya teman-teman. Jadi min 10 plus 5 itu C nya adalah 15. Jadi teman-teman jawabannya adalah Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x plus 15a. Soal tadi sudah bertipe integral, sekarang kita masuk ke tipe soal yang statistik. Jadi untuk soal pertama di tipe soal statistik itu, daya tahan sebuah TV merek A diukur dalam jam penggunaan, berdistribusi normal dengan rata-rata 5.000 jam dan simpangan baku 1.000 jam. Peluang sebuah TV merek A tersebut mempunyai daya tahan antara 5.500 sampai 6.500 jam adalah. Nah teman-teman, dari soalnya saja kita sudah mengetahui beberapa ya. Jadi yang diketahui itu seperti mu atau rata-rata sebanyak 5.000 jam, simpangan baku 1.000 jam, dan juga daya tahan atau X sama dengan 5.500 sampai 6.500 jam. Nah teman-teman, untuk menjawabnya kita akan mengubah dulu nih X menjadi Z dengan cara, karena ini ada dua ya teman-teman, 5.500 sampai 6.500. Jadi ada dua, satu 5.500 dan yang kedua 6.500. Nah untuk X1 yang 5.500 itu Z1 sama dengan 5.500 dikurang rata-rata 5.000 per simpangan baku 1.000. Jadi 500 per 1.000 adalah 0,5. Begitu pula untuk yang kedua, X yang kedua itu 6.500, maka X kita ubah menjadi Z. Z2 sama dengan 6.500 dikurang rata-rata 5.000 per simpangan baku 1.000. Hasilnya 1.500 per 1.000 adalah 1,5. Lalu setelah itu tinggal kita lihat peluangnya ya teman-teman. Di sini peluang 0,5 sampai 1,5. Nah, teman-teman, ini tinggal kita kurangi saja teman-teman. Peluang Z sampai 1,5 dikurang peluang Z sampai 0,5. Jadi teman-teman, untuk diagram tabel Z itu berbeda-beda. Jadi di sini jika kalian menggunakan tabel yang ini, hasilnya tapi tetap akan sama ya teman-teman hasilnya. Seperti ini teman-teman. Kalau di tabel saya itu menggunakan yang ini 4.332 dikurang 0,1915. Nah teman-teman, cara melihatnya itu seperti ini ya. Di sini kan 1,5 nih teman-teman. Nah kita lihat 1,5 itu adalah 0,4332 dan 0,5 nya itu adalah 0,1915. Jadi tinggal dikurang, itu hasilnya 0,2417. Yang hasilnya itu adalah A. Teman-teman, untuk soal yang kedua di tipe soal statistik itu luas daerah di bawah kurva normal tersebut adalah, untuk kurvanya itu kita mempunyai ini ya teman-teman.
Lalu diketahui peluang 0 sampai dengan 0,23 itu sama dengan 0,0910, peluang 0 sampai dengan 2,3 itu adalah 0,4893. Untuk kurvanya itu seperti ini. Teman-teman perlu diingat bahwa kurva ini totalnya adalah 1. Jadi jika di sini ada 0 berarti sebelah kanan 0,5, sebelah kiri adalah 0,5. Jadi untuk menjawab ini itu sangat gampang, teman-teman. Kurva kita sudah ketahui bahwa peluang 0 sampai 0,23 itu 0,0910. Jadi tinggal kita tulis nih, kita sudah tahu 0,23 peluang 0 sampai 0,23 itu 0,0910. Seperti yang tadi aku bilang, teman-teman, bahwa total dari kurva ini adalah 1. Jadi karena kita tahu nih 0 sampai 0,23 hasilnya segini, maka yang belum diketahui, ini kan setengah nih teman-teman, maka yang belum diketahui setengahnya ini adalah 0,5. Karena ini 0,5, ini totalnya juga 0,5. Tapi kan kita hanya perlu sebelah kanan sampai 0,23 saja yang hasilnya segini. Jadi tinggal kita tambahkan, teman-teman, 0,5 ditambah 0,0910 itu adalah 0,5910. Yang jawabannya adalah D. Ini kita ada soal terakhir ya untuk hari ini di statistik. Diketahui variabel random discrete Z mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. Nah, teman-teman, di sini ada tabel ya, tabel Z dan juga peluang Z sama dengan Z kecil. Nah, teman-teman, untuk Z-nya itu ada -1, 0, 1, 2, 3. Untuk peluang Z besar sama dengan Z kecil itu 0,2, 0,1, 0,25, H, dan 0,3. Yang ditanyakan, maka nilai EZ adalah, nah teman-teman, dari tabelnya saja kita sudah melihat adanya variabel di tengah-tengah angka ya. Ada H di sini, teman-teman. Nah, jadi untuk menjawab ya kita harus cari dulu nih kira-kira H ini tuh berapa sih. Jadi teman-teman perlu kita ingat total seluruh probabilitas itu harus sama dengan 1. Nah, jadi caranya semua peluang ini itu kita tambahkan 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,25 ditambah H ditambah 0,3 sama dengan 1. Karena total seluruh probabilitas harus sama dengan 1. Jadi kita jumlahkan ya teman-teman, 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,25 ditambah H ditambah 0,3 itu hasilnya 0,85 ditambah H, karena variabel tidak bisa ditambahkan dengan angka, sama dengan 1. Jadi teman-teman, H-nya itu 0,15. Setelah tahu, kita akan menghitung nilai harapan teman-teman, atau EZ sama dengan sigma Z dikali peluang Z besar sama dengan Z kecil. Jadi EZ itu sama dengan, caranya seperti ini teman-teman. Z besar ini -1 itu kita kalikan ke peluang bawahnya teman-teman. Jadi tabel yang ada di atas itu kita kalikan dengan yang berada di bawahnya, lalu kita tambahkan dengan tabel sampingnya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama -1 dikali 0,2, -1 dikali 0,2 ditambah 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,25 ditambah 2 ditambah 2 dikali hanya kita sudah tahu ya 0,15 ditambah 3 dikali 0,3. Jadi itu semua kita tambahkan ya teman-teman, kita jumlahkan. Tapi kita perlu ingat setiap satu tabel ini yang vertikal itu harus kita kasih kurung teman-teman, agar kita mudah membedakannya ya. Jadi 1 dikali 0,2 itu hasilnya adalah -0,2. Lalu 0 dikali 0,1 itu hasilnya 0,
1 dikali 0,25 itu hasilnya 0,25, 2 dikali 0,15 itu hasilnya 0,3, dan yang terakhir 3 dikali 0,3 itu hasilnya 0,9. Dari hasil semua ini tinggal kita jumlahkan nih teman-teman. Setelah kita jumlahkan, kita mendapat hasilnya 1,25 atau jawabannya D. Seperti itu.